bersama Anissa dan Mari berdemokrasi di Cak Podcast. Anissa dan Mari berdemokrasi di Cak Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih. Selamat datang kembali di podcast KPU Kota Bengkulu, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan, tentu saja dari narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Nah, teman pemilih, episode kali ini spesial banget karena kita akan bicara soal yang sangat relate nih sama anak muda, sama generasi muda, yaitu tentang demokrasi dan pencegahan narkoba. Tuh, ini salah satu topik yang penting banget ya, apalagi di era digital, di era zaman sekarang itu mudah kena scam, sosial media, anak-anak muda terpengaruh, jadi perlu banget untuk dibahas. Dan tentu saja aku akan bahas ini dengan orang yang tepat dengan tema kita hari ini, yaitu demokrasi dan pencegahan narkoba. Yaitu langsung aja kita sambut Ibu Pera Febriana. Selamat pagi, Bu. Ibu Pera ini merupakan psikolog ya, Bu. Keren sekali. Psikolog di BNN Kota Bengkulu. Jadi tugasnya apa nih, Bu? Kalau misalkan psikolog itu kan untuk ngetes kejiwaan gitu ya. Gimana sih, Bu? Jadi orang-orang taunya psikolog itu ngetes kejiwaan, meramal. Iya. Ya. Jadi kami di BNN Kota itu kan kami punya 4 bidang, misalnya umum, administrasi, kemudian pemberantasan, kalau yang orang-orang taunya polisi-polisi itu bukan nangkep-nangkepin, kemudian ada pemberdayaan masyarakat, itu pencegahan ya, cegah dan pemberdayaan masyarakat, kemudian kami rehabilitasi. Nah, kerjaan kami itu merehabilitasi anak-anak, orang tua juga ada loh ya, orang tua pokoknya yang terpapar penyalahgunaan narkotika gitu. Oke. Tapi kalau dilihat dari persentasenya, Bu, pelaku narkoba itu, yang terpapar narkoba itu banyak generasi yang udah tua atau anak muda justru, Bu? Ya, justru banyaknya generasi muda ya, yang usia produktif dari usia 15 sampai 35 tahun itu. Data kami BNN Kota jumlahnya sekitar 60% dari total yang kami rehabilitasi tahun ini. Karena anak muda mungkin belum bisa mengambil keputusan dengan bijak, terus mudah terpengaruh teman-teman dan lingkungan gitu ya. Iya. Wow. Nah, Bu, dengan BNN mungkin masih banyak nih masyarakat awam yang masih bertanya-tanya. Soalnya BNN itu tugasnya untuk sidak-sidak, ajar, gerber-gerber, ya, atau untuk rehabilitasi. Boleh dijelaskan dikit, Bu, secara umum? Jadi kami itu badan ya, non kementerian gitu ya, bertugas memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor dan bahan adiktif lainnya. Jadi banyak ya sebenarnya gitu ya. Kemudian tentu saja ada penindakan dan rehabilitasi. Jadi kami itu bekerjanya humanis sebenarnya gitu ya. Jadi untuk yang bandar, pengedar gitu ya, itu baru dikasus hukumkan. Tapi kalau cuma penyalahguna, coba pakai, situasional, makainya gitu, itu kami lakukan rehabilitasi. Jadi tidak seserem yang orang-orang bayangkan ya, dikirainnya BNN itu nangkep-nangkep gitu kan, menjarain, nggak seperti itu. Kalau misalnya besar gitu ya, jaringan, dia terlibat jaringan perdagangan gitu ya, itu baru kena kasus. Dibantu juga sama pihak kepolisian gitu ya. Oke. Terus selanjutnya nih, Bu, di era sekarang ya, agak ada sisi positif, negatif juga era digital. Positifnya kita mudah dapat informasi. Cuma sisi negatifnya, anak-anak muda sekarang tuh mudah terbawa arus pergaulan bebas gitu, Bu. Apa sih, Bu, tantangan terbesar menurut BNN yang dihadapi anak muda sekarang untuk terhindar dari narkoba itu sendiri? Kalau menurut BNN itu tantangan terbesar adalah kalau dulu perdagangan itu langsung kan ya. Kalau sekarang perdagangan itu bisa melalui medsos ya. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar kami BNN ya. Kemudian misalnya sabu, kemudian
gorila ya, ganja sintetis gorila itu udah kenal belum? Itu masuk ke jenis narkoba juga ya Bu? Ya, itu bisa dipesan lewat IG, bahkan katanya ada juga lewat Shopee gitu. Jadi memang media sosial ini sangat perlu selektif. Perlu sekali anak-anak muda itu punya dulu basic pengetahuan, basic pemikiran yang bagus, sehingga ketika apa yang dia dapatkan dari media sosial itu bisa dia saring dan analisa lagi, tahu mana yang benarnya, mana yang bisa dipakainya, mana yang enggak. Oke, jadi anak-anak muda kita itu perlu banget dibekali sama literasi, terutama tentang narkoba ini ya Bu, jenis-jenis narkoba, bahaya narkoba, kayak gitu, untuk mencegahnya, untuk mereka bisa mengambil keputusan yang lebih baik gitu ya, tidak terjerumus. Selanjutnya kita masuk ke peran anak muda nih Bu, karena tema kita ada demokrasinya nih. Peran anak muda dalam kehidupan sehari-hari dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, itu seperti apa Bu? Nah itu ya, medsos tadi ya, kembali ke medsos gitu ya. Di situ pentingnya sebelum ke medsos, di dunia nyata itu menurut aku dibekali dulu gitu, pengetahuan gitu ya, kemudian benar literasi, anak-anak harus dianjurkan untuk banyak membaca sehingga mampu memilih dan memilah. Kadang namanya usia remaja ya, usia remaja itu usia yang sangat bergejolak gitu ya, emosinya sangat tidak stabil gitu ya. Jadi ketika ada stimulus sedikit gitu ya, kemudian pengetahuannya kurang, dia beresponnya bisa sangat berlebihan gitu ya. Tapi kemudian bertambahnya usia baru mulai mengadem, baru mulai dia mampu berpikir matang. Nah itu yang harus kita yang ada di luar sini dan memiliki pengetahuan, kemudian concern, waspada gitu ya, wajib banyak memberikan edukasi gitu, sehingga anak-anak ketika dia dapat informasi kalau di media sosial itu kan macam-macam ya, bahkan informasi negatif pun bisa dikemas menjadi sesuatu yang kesannya tuh betul positif gitu kan ya. Nah itu bisa menggiring persepsi gitu ya. Nah makanya kita wajib sekali kalau menurut saya memberikan pengetahuan yang seluas-luasnya untuk remaja dan anak muda ini. Oh jadi gitu ya Bu, sangat penting sekali. Anak muda itu harus pengawasan yang lebih gitu ya, harus lebih diprioritaskan karena usia-usia labil 15 sampai 25-an mungkin ya Bu. Oke. Terus untuk pemilih pemula nih ya Bu, penting banget untuk menjaga kesehatan diri, tetap waras, bijak. Kalau terpapar narkoba bagaimana nih Bu memilih pemimpin? Terus kita geser dikit nih Bu ke tes psikologi calon peserta pemilu. Kemarin Ibu Vera kan juga salah satu yang menjadi mengetes gitu ya psikologi para kalau boleh indikatornya itu apa aja Bu? Jadi sebenarnya kan kalau tes psikologinya, assessment itu tidak ada manusia itu yang perfect sempurna gitu kan ya. Tidak ada manusia atau sifat-sifat itu, sifat ini bagus, sifat ini tidak bagus. Sebenarnya semuanya itu bagus. Kita semua manusia itu bagus menurut saya. Ya, cuma kan ada memang yang sifat yang menonjol, ada yang tidak menonjol. Nah, kalau untuk pemilihan ini kan yang dibutuhkan adalah kemampuan berpikir holistiknya, gitu ya, kematangannya. Kemudian kalau menurut sudut pandang psikologi ya, kemudian bagaimana cara pemecahan masalah dan kepemimpinannya itu kalau yang kecil-kecilnya. Tapi kemudian besarannya dia sanggup atau tidak membawa beban ya kalau kata saya sebagai beban lumayan besar, tanggung jawab amanah gitu. Nah, secara keseluruhan dia mampu tidak membawa beban ini, kemudian membawa amanah ini gitu. Sebenarnya itu aja sebenarnya, bukan yang maaf ya, ada beberapa tahun yang lalu ini ada yang dinyatakan tidak lulus gitu ya. Sebenarnya bukan masalah
kemampuan psikologis. Oh, jadi untuk calon peserta pemilu itu selain administrasi juga ada tes kejiwaan, karena penting sekali ya Bu. Iya. Seberapa penting sih Bu untuk tes kejiwaan ini? Kalau saya profesional praktisi psikolog, saya bilang sih sangat penting ya, karena harus mampu membaca banyak situasi, kemudian harus mampu menganalisa banyak situasi, kemudian kan pengambilan keputusan itu harus tepat gitu ya, karena yang akan kita bawa ini, yang akan kita pentingkan ini bukan satu unsur saja gitu ya, ini banyak unsur yang ada di dalamnya. Kemudian kemampuan untuk menahan, namanya satu puncak di atas ya, di bawah ini kan banyak ya, akan banyak yang mendorong, mengitulah ya. Nah, kemampuan dia untuk bisa bertahan itu ada banyak atau tidak banyak gitu ya, mumpuni atau tidak mumpuni. Jadi kalau menurut saya secara profesional, saya bilang sangat penting sih. Iya, dilihat dari berbagai aspek juga ada tes psikolog, kayak mau masuk sekolah, mau tes PNS, apapun mau masuk kerja itu ada tes psikolognya ya Bu. Berarti sangat diperlukan ya hasil tes itu. Nah untuk selanjutnya Bu, tips nih Bu, tips dari BNN agar anak-anak muda kita ini bisa terhindar dari narkoba atau biasanya aku nggak mau nih Bu, misalnya nggak mau terjebak narkoba, cuman karena aku berada di lingkungan yang terpapar sama narkoba, jadi lama-kelamaan kena scam dan segala macam, jadi kayak terpapar narkoba juga. Ya, ada tips nggak Bu, tips khusus nih dari BNN langsung? Kalau dari kami tentu saja jangan pernah berani coba ya, karena sekali mencoba akan sulit. Kenapa sulit? Karena dia bekerjanya di sistem saraf pusat gitu ya. Dia akan menghasilkan dopamin, serotonin, pokoknya hormon-hormon yang menyebabkan kita bahagia, senang, tenang gitu ya. Nah, ketika kita sudah sekali mencoba, kan dia adiksi ya, ketergantungan, terus bertambah terus kebutuhannya. Tadinya cuma satu, kalau nggak sabu mungkin dihisap gitu ya. Kalau cuma satu hisap, besok dia butuh 2 hisap. Kemudian yang tadinya secara normal kita tuh bahagia-bahagia aja gitu, lalu kemudian ditambah dengan narkoba. Ketika kita sedang merasa ada masalah, wajar ya, kan manusia itu masalah ya. Ketika dia punya masalah sedikit saja, kemudian ditambah dengan narkoba, jadi happy dia, jadi masalahnya lupa gitu ya. Nah besok-besok ketika dia punya masalah sedikit, akhirnya pakai lagi dan bertambah dosisnya. Nah di sanalah kerusakannya terjadi. Tidak mampu mengambil keputusan dengan cara yang sehat, logis, dan realistis gitu. Jadi mereka itu kurang realistis kalau menurut saya. Jadi contohnya habis duitnya, ya kan? Jual galon hijau, apa namanya? Gas hijau. Iya, gas hijau, ya nyuri banyak ya Bu. Banyak yang kita kompor gas punya gitu, karena itu kan pengambilan keputusan yang tidak logis dan tidak realistis gitu, karena pengen cepat, karena dopamin yang dihasilkan oleh fungsi tubuh yang normal itu tidak cukup lagi untuk membuat dia bahagia, tidak cukup lagi untuk membuat dia mampu berpikir positif gitu. Jadi jangan pernah berani coba ya, karena dia bekerja di sistem saraf pusat. Kemudian yang kedua adalah mengikuti kegiatan yang positif gitu. Jadi kalau di kampus ya ikut satu lah gitu ya, kegiatan apa gitu. Kalau bekerja ya banyak juga kan ya yang bekerja ya. Hal-hal yang bisa membuat kita happy itu bertemu teman banyak, sesekali ngobrol dengan teman banyak, meet up, hang out gitu. Itu membuat happy, nggak perlu narkoba ya. Jadi untuk memperoleh hormon-hormon kebahagiaan seperti serotonin, oksitosin itu juga harus dari secara instan dari narkoba ya Bu, bisa dialihkan ke hal-hal positif, olahraga, bertemu teman. Berarti zat adiktif itu sangat powerful ya Bu, bisa bikin otak kita itu jadi error ya, mengambil keputusan yang salah kalau sudah menjadi adiksi. Wow.
efek secara langsung gitu Bu, selain kita menjadi kurang waras dalam mengambil keputusan, apa Bu dari segi kesehatan gitu, efek narkoba itu sendiri? Oh, kalau tadi kan sistem saraf ya di otak. Kalau yang fisik tentu saja paru-paru gitu kan ya. Kemudian kalau yang suka pakai sabuk biasanya sistem penciumannya gitu itu juga sangat berpengaruh. Kalau misalnya nih ya punya teman yang sering sniff ya namanya yang gitu ya Kayak smell kayak gitu. Oke, wow. gitu ya itu benar nggak nih gitu kan ya, soalnya sabuk kan ada yang pakai dihisap, ada juga yang melalui hidung hisapnya gitu ya. Nah itu terus kemudian kalau punya teman yang ngantuk kan gitu kan ya, itu secara fisik lemes, emosi labil, karena tadi hormon yang sedikit yang dihasilkan alami itu tidak lagi cukup buat dia untuk hidup, bisa untuk bangun, untuk ngobrol itu udah nggak cukup lagi gitu. Dia butuh tambahan yang dari narkoba tadi. Jadi kalau kita punya males-males, ngantukan, atau nggak tidur-tidur bisa ya 2 hari nggak tidur-tidur 2 kali 24 jam, curiga itu pakai sabuk gitu ya. Tapi kalau yang males, ngantukan, lusuh gitu ya, curiga pakai ganja, terus yang matanya merah juga ya, terus ngomongnya tuh menurut kita tuh nggak lucu ya, tapi menurut dia tuh lucu banget gitu kan, ketawanya sampai terbahak-bahak gitu ya, Imajinasinya agak kencang. ya kita kan harus sampai sini dia udah kemana gitu ya. Nah itu juga harus hati-hati benar memilih teman itu, hati-hati karena umumnya kan laki-laki ya, tidak jarang juga perempuan yang pakai. Bahkan ada yang pakai itu ya, saya diajak pacar saya diajak suami saya gitu ya, teman tongkrongan gitu ya, itu yang perempuan itu kasihan lah ya. Karena nggak sulit juga kalau nggak dari lingkungan dapat jaringan narkoba itu sendiri ya, karena harus sembunyi-sembunyi dan harganya juga lumayan ya, menguras dompet, mending beli hal lain. Berarti kalau yang Misalnya. untuk cewek-cewek, berarti kalau bisa disimpulkan itu narkoba itu banyak mudaratnya ya, banyak efek samping yang buruk untuk kehidupan daripada zat-zat kebahagiaan yang cuma dirasakan sebentar, dan itu pun harus meningkat gitu ya Bu, adiksinya harus terus ditingkatkan. Ya. Wow. Nah Bu, terakhir nih Bu, ada tips and trick nih untuk kita, untuk teman-teman mahasiswa, untuk anak-anak muda, untuk menyebarkan edukasi tentang narkoba ini seperti apa Bu? Oh, jadi BNN barusan mengadakan lomba gitu ya, 1 menit untuk tolak narkotika gitu ya. Terus kemudian bertemu di mana saja gitu untuk orang tua, remaja gitu ya, tolong sampaikan bahwa narkotika itu sangat berbahaya. Kemudian satu lagi stigmanya yang perlu kami mohon bantuan gitu ya, rehabilitasi. Jarang sekali orang yang rehabilitasi volunteer datang sendiri gitu. Kenapa? Karena takutnya nanti kalau saya datang saya ditangkap, nanti kalau saya datang saya ditanyain dari mana saya beli, nanti itu ditangkap gitu ya, atau apa bahasa itu karpala. Ya, jadi masih banyak, jadi stigma yang seperti itu. Bahkan ada orang tua yang menyembunyikan anaknya menggunakan narkotika. Kalau zaman dulu waktu masih pakai putau itu sakaunya itu sangat sakit ya. Bahkan zaman dulu orang tua akhirnya membantu anaknya mencarikan narkoba itu karena nggak tega dengan anaknya sakit. Padahal rehabilitasi aja gitu, rehabilitasi itu gratis, kemudian syaratnya cuma bawa KTP sama kakak dan penanggung jawab, kemudian identitas dirahasiakan, tergantung permintaannya, kalau rahasia, kemudian tidak dituntut hukum gitu. Jadi nggak usah takut untuk rehabilitasi gitu, karena tadi ya dampaknya itu sangat besar. Meskipun nanti dia hidup, meskipun nanti dia enggak Bu, saya pernah makan narkoba, saya baik-baik aja gitu. Ya oke, secara fisik kamu bagus, tapi secara mental pengambilan keputusan, pola berpikir tidak maksimal lagi. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Wow.
kayak sangat powerful sekali kalau udah terkena narkoba dah. Semuanya. Tapi kalau ngomong soal rehabilitasi tadi, misalnya nih Bu ada keluarga nih yang terpapar sama narkoba, itu berarti bisa dibawa langsung ke BNN untuk mengajukan dimasukkan ke rehabilitasi. Syaratnya cuma kakak sama KTP aja dan terlepas dari tuntutan hukum. Iya, betul. Oh, wow. Satu kata nih Bu untuk closingan nih. Closingan apa Bu yang untuk teman pemilih di rumah? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini jangan pernah coba narkoba, karena nggak cuma kamu yang menjadi korbannya, tapi juga keluarga dan lingkungan kamu. Jangan ya. Jauhi narkoba ya. Oke teman pemilih, itu dia obrolan kita hari ini tentang pencegahan narkoba dan demokrasi. Kenapa ini penting? Karena untuk menjadi pemilih yang bijak, untuk jadi pemilih yang cerdas dalam memilih pemimpin yang akan menentukan arah bangsa kita selama 5 tahun, kita perlu jiwa yang sehat, kita perlu fisik yang sehat, jangan sampai terpapar sama yang namanya narkoba. Apalagi di era sekarang ya, banyak sekali tipu daya ya Bu. Jauhi narkoba. Untuk teman pemilih di rumah, jangan lupa ikuti terus informasi-informasi kepemiluan. Bisa dari Instagram KPU Kota Bengkulu, ada TikTok, ada X dan Facebook KPU Kota Bengkulu. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube KPU Kota Bengkulu, like dan komen podcast ini. Aku Fendi Sahri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.